Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Kaum muslimin dan muslimah jamaah tarwih rahimakumullah. Kita sudah puasa, ada yang 3 hari, ada juga yang 2 hari. Dan alhamdulillah belum ada berita ada orang mati karena puasa. Yang banyak itu biasa kita temukan ada orang mati karena kelewat makan. Ya, orang mati kebanyakan minum. Apalagi minum khamar. Banyak yang mati pak gara-gara minum khamar. Yang puasa alhamdulillah, kalau Rasulullah pernah mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah engkau agar engkau sehat. Jadi sebenarnya puasa itu menyehatkan. Ibu-ibu biasa diet yang paling sempurna dan paling bagus, silakan ibu niat puasa. Kalau cuma niat diet, begitu temannya ngajak makan soto ayam, makan sate, hilang dietnya. Tapi kalau puasa ada alasan ibu, saya lagi puasa, ya kan? Puasanya dapat, dietnya pasti. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah. Nah, judul kita malam ini hubungan puasa dengan turunnya Al-Quran. Mengapa Allah menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan? Sudah disepakati ulama kita bahwa 17 Ramadan itu awal turunnya Al-Quran, yaitu diawali dengan surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Surah Al-Alaq. Nah, awalnya Iqra. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quran membawa perintah dan larangan. Amar, larangan. Nahyun, ya, amar perintah, nahyun larangan. Itu 2 yang dibawa Al-Quran kaum muslimin. Perintah maupun larangan. Nah, siapa yang bisa mematuhi perintah itu? Dan siapa pula juga yang bisa mematuhi larangan itu? Yang bisa mematuhi itu adalah orang-orang yang terkendali hawa nafsunya. Orang-orang yang bisa mengendalikan diri. Puasa adalah ajaran pengendalian diri. Kalau orang tidak bisa puasa, mustahil. Atau dengan kata lain, membangkang, tidak mau melaksanakan puasa padahal dia sehat, mustahil bisa menuruti isi kandungan Al-Quran. Itu sudah pasti. Tidak mungkin dia bisa menghindarkan diri dari khamar, ya, dari judi, dari tipu menipu, dari penganiayaan, kalau dia tidak bisa puasa. Olehnya itu kaum muslimin rahimakumullah, seolah-olah Allah mengatakan begini, puasalah engkau untuk bisa
mengendalikan diri agar engkau bisa mematuhi perintah dalam Al-Quran dan juga bisa menghindari larangan dari Al-Quran. Kita bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah, kita waktu sahur, ya, berapa sih yang bisa kita makan? Kadang-kadang sudah disiapkan 3-4 macam, bahkan mungkin belasan macam menu di atas meja. Berapa yang kita bisa makan? Tersisa banyak. Tetapi mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari kita tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Jawabannya karena kita mematuhi perintah Allah. Kita mematuhi contoh dari Rasulnya. Maka hanya orang-orang seperti inilah yang bisa mematuhi aturan-aturan Al-Quran. Hanya inilah yang bisa mematuhi perintah Al-Quran dan menghindari larangan Al-Quran. Olehnya itu kaum muslimin erat sekali kaitannya, sehingga Allah mengatakan dalam Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas. Hudan itu petunjuk. Ibarat orang yang berjalan di tengah malam, harus ada petunjuk. Ya, minimal ada guide yang bisa memberi petunjuk jalan. Ada yang menemani atau ada senter. Nah, ini kau bisa mengetahui di sini ada jalan berlubang, ini di sini ada tebing, di sini ada bahaya. Atau orang yang sedang berlayar, dia harus punya kompas. Itu namanya hudan. Orang yang berlayar di tengah malam, kaum muslimin rahimakumullah, kira-kira apa yang bisa dia jadikan petunjuk untuk bisa tidak salah arah? Tidak salah arah berlayar dari Makassar menuju Jakarta. Maka dia harus pakai kompas. Nah, inilah kompas ini yang disebut hudan, petunjuk. Jadi Al-Quran ini memberikan kita kompas, petunjuk. Hei, ini jangan kau lakukan, ini kau lakukan. Ini perintah, ini larangan. Itulah Al-Quran. Siapa orang yang tidak mengikuti Al-Quran, sesat hidupnya. Boleh jadi kaya raya, tapi sengsara. Bergelimang harta, tetapi tidak pernah tenang. Kaum muslimin rahimakumullah, dua yang dicari orang di muka bumi ini, kesenangan dan ketenangan. Banyak orang senang, tapi belum tentu tenang. Bersenang-senang, kalau nyumbang ke masjid, tunggu dulu. Tapi dengan temannya mau mabuk, berapa juta pun keluar. Mau mabuk, mau berdansa, beli bir berkerak-kerak, sampai minum, sampai muntah-muntah. Ya, itu bersenang-senang namanya. Tapi orang yang mau cari ketenangan, kaum muslimin, uangnya masuk ke masjid, berikan ke fakir miskin, berikan kepada orang yang lemah, bantu orang yang membutuhkan. Itu orang yang membutuhkan ketenangan. Kita cari apa kaum muslimin? Cari senang saja atau cari senang dan tenang? Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah. Olehnya itu kalau kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman inilah orang yang tenang. Jadi orang yang puasa di bulan Ramadan itu harus punya program. Ya. Dasar pijakan kita adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Program kita adalah puasa. Seluruh amalan-amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu adalah program. Outputnya apa? Ya, harus kita punya program kaum muslimin. Karena dari RT sampai di istana itu punya program itu. Masa program untuk akhirat tidak ada?
Anak-anak kita saja biasa itu disuruh gurunya, ada programnya itu. Nah, tiap malam tarawih tanda tangan. Siapa yang ceramah, siapa yang imam. Biasa begitu itu. Masa kita orang tua tidak punya program? Mestinya kita punya program. Ada puasa hari ini, oke. Di checklist. Hari ini salat duha, oke. Ya, hari ini malam ini tarawih, oke. Ya, malam begini tahajud, oke. Dikali yang tidak. Kita punya program, mau ini. Untuk apa? Untuk akhirat kita. Saya mau puasa, saya mau tarawih, saya mau tahajud, saya mau ini, saya mau ini. Saya mau baca Al-Quran setiap hari 1 juz umpamanya. Itu harus diprogramkan, Pak, di checklist. Kalau hari kedua mungkin masih bolong, hari ketiga masih bolong, mungkin hari keempat, hari kelima sudah lengkap. Berarti ada peningkatan untuk diri kita kaum muslimin, untuk akhirat kita. Ya. Inilah kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita semua punya program. Outputnya apa nanti? La'allakum tattaqun, agar bertakwa. Apa itu takwa? Mudah sekali takwa itu, kita biasa mendengar ya. Namanya takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sesungguhnya itu hanya pengertian yang simpel. Takwa itu kalau kita mau artikan secara sempurna adalah apabila diri kita sudah terlarang melaksanakan apa-apa yang merusak diri kita, merusak orang lain, itu namanya takwa. Jadi takwa itu benteng. Benteng kaum muslim. Benteng apa? Benteng yang melindungi diri kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Baik yang merusak diri kita, merusak orang lain, merusak lingkungan. Itu takwa. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita semua, karena tidak ada yang jelas bahwa kaum muslimin rahimakumullah, mari kita beribadah untuk Allah. Beribadah untuk Allah sudah jelas, surga. Tak usah berhitung, kapan surganya, kapan surganya. Nanti bosan, Pak. Bosan gitu, bosan gitu. Tapi kalau saya beribadah kepadamu ya Allah, aku mensyukuri nikmatmu ya Allah, engkau jadikan saya sebagai manusia, bukan jadi binatang. Itu saja sudah cukup untuk mengarahkan kita mau ibadah kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur. Kalau aku pakai mukena, aku pakai baju, pakai songkok, gagah. Coba itu monyet saya pakaikan songkok, tidak ada gagahnya. Yang ada lucu, ya kan? Karena ada topi monyet, topi apa sih? Yang ada kan cuma ketawa orang. Coba itu monyet, pakaikan jas, apa ada gagah? Tidak ada kaum muslimin rahimakumullah, cuma kelucuan aja yang dilihat. Tapi kalau manusia ini pakai seluruh pakaian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa gagah, pakai kacamata gagah, ya, pakai guncu cantik, pakai semuanya. Memang itu sudah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kita syukuri, belakangan surganya. Nanti di akhirat sudah pasti kaum muslimin rahimakumullah. Olehnya itu seorang wali perempuan yang namanya Rabi'atul Adawiyah. Nah, pasti bapak-bapak, ibu-ibu pernah membaca riwayat seorang perempuan yang namanya Rabi'atul Adawiyah. Wali perempuan. Dia mengatakan begini. Ya Rabbi, lau kuntu a'buduka tama'an fi jannatika fa akhrini minha. Seandainya engkau mengetahui hatiku ini ya Allah, aku menyembahmu karena kepingin surgamu, jauhkan aku darinya. Coba. Berarti kalau cuma ingin surgamu, berarti belum karena engkau ya. Walau kuntu a'buduka khaufan min narika fa'alqini fiha. Kan tetapi kalau engkau mengetahui hatiku, aku menyembahmu hanya takut nerakamu, lemparkan aku ke dalamnya. Coba. Walau kuntu a'buduka biwajhikal karim, akan tetapi kalau engkau mengetahui bahwa hatiku, aku menyembahmu karena engkau semata, bukan karena takut neraka, bukan karena kepingin surga, fala tuhrimni min ru'yatihi, maka janganlah engkau melarang aku untuk memandangimu nanti dari kemudian. Olehnya itu kaum muslimin rahimakumullah, janji Allah dalam hadis qudsinya, lis-shaimi farhatan, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda ilqa'i rabbih.
Jelas. Ternyata nikmat yang tertinggi bukan karena orang memperoleh surga kaum muslimin rahimakumullah, bukan karena terhindar dari neraka, tetapi nikmat tertinggi kalau hamba sudah diberi kesempatan bisa melihat penciptanya. Itulah nikmat yang tertinggi kaum muslimin. Ketika orang sudah berada di surga lalu diberi kesempatan untuk memandangi Tuhannya, itulah nikmat yang tertinggi. Dan inilah yang akan diberikan orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Maka dikatakanlah dalam hadis kursi, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia berkesempatan berjumpa dengan Tuhannya. Inilah kaum muslimin yang kita ingin perjuangkan dalam bulan suci Ramadan. Mari kita berusaha sempurnakan puasa kita dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Substansinya apa? Bahwa kalau saja hak kita, ya, kalau saja hak kita, kita mampu melarang diri kita. Makanan sahur sisa di atas meja itu adalah makanan kita. Minuman di atas meja adalah minuman milik kita, kita beli sendiri. Semua lauk pauk sayur mayur yang ada di atasnya adalah milik kita sendiri, tapi kita tidak makan, tidak karena patuh kepada Allah. Apalagi kalau orang punya, itu mestinya Pak. Andaikan orang itu menghayati puasanya sendiri, tidak ada yang korupsi, tidak akan ada yang mencuri. Kenapa? Kok hak saya bisa melarang diri saya? Mengapa hak orang lain tidak terlarang diriku untuk mengambilnya? Mengapa hak negara tidak terlarang diriku untuk mengambilnya? Mengapa hak orang aku tanda tangani? Nauzubillahi min dzalik. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Kembalikan ke situ, itu substansi puasa itu. Itulah orang-orang yang bertakwa, orang yang punya benteng untuk melarang dirinya untuk mengambil yang bukan haknya. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadana li hadza wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.